bersujud, semua memuji, memuja asmamu dan bertasbih. Semua makhlukmu tunduk berharap cinta dan kasihmu. Cahaya ilahi, hangatnya di hati, di langkah sejuta wajah terpatah penuh salah, jalani sang hidup terluka, terhempas berdosa. Di bawah langitmu bersujud, semua memuji, memuja asmamu dan bertasbih. Semua makhlukmu tunduk berharap cinta dan kasihmu. Hitam putih jalan hidup, pahit getir warna dunia, tangis tawa rasa hati, terluka atau bahagia, rasa bangga sementara, setiap duka tak abadi, semua wajah kan dipuji, pada Allah kita akan kembali. Di bawah langitmu bersujud, semua memuji, memuja asmamu dan bertasbih. Semua makhlukmu tunduk berharap cinta dan kasihmu. Di bawah bersujud, semua memuji, memuja asmamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'ana hudal muttaqin, wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Ibu-ibu pimpinan Majelis Taklim Salat Jamaah Namu beribadah di hormat. Alhamdulillah puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Bila dinagimkan ieu subhanallah. Dibarakan Allah ya, jangan udah tiasa patpang di dina ieu pangaosan nanging beribadah sekali hapunten ku bagi tempatna nuju di awut-awut ya Bu ya. Hapunten ya Bu ya, anu di pamekan pamit tiasa tinggal doakeun supados renovasi tiasa enggal beres ya, bagi paling tiasa pandikan itu. Udah sekali deui puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala pasirangkeun kasempatan tiasa tepat tempel di dieu. Atuh subhanallah. Haturkeun nuhun ka pimpinan Masjid KDKM Masjid Al Hidayah. Karena terus saya berkat orang sadaya, asadaya ibu subir, terutami ke penceramah kita pada hari ini. Subhanallah ibu-ibu yang kecil-kecil nangis gitu ya, tapi otaknya luar biasa ya. Ibu Profesor Dr. Neni Sri Imaniati SHMH. Ibu mah panggilan kados
Insyaallah anjeunna tos nyayeukeun waktos sareng rombongan luar biasa. Insyaallah mudah-mudahan sakali urang niatan milari ilmu anu mudah-mudahan diangkatkan juga menjadi kalau dicatat tentang amal soleh anu karidho Allah Subhanahu wa taala. Pribadi sebagai ibu-ibu ngahaturkeun ka ibu-ibu yang luar biasa dan menuju ngarenovasi ditawarkan ka waktu sasi kemarin teh masih ceramah Ustaz Dodi Mutakin Dodi Mutakin kan anjana mengingatkan bahwa yang dikatakan jariah itu tidak harus selamanya uang termasuk tenaga. Dan berbalas menawarkan kepada ibu-ibu ada kesempatan untuk jariah yaitu menyediakan makan siang untuk yang bekerja. Masya Allah subhanallah, dari Masjid Dalim Al-Hidayah itu ada 35 orang duitnya ke ibu-ibu itu kelihatannya sedikit tapi itu jariah ibu. Selama itu dipergunakan mengalir deras, alhamdulillah pribados meninggal terus binga terus tutup terus penuh dengan akhir September ya tiap dinten. Masya Allah ayo kami sareng geureunaana aya sareng juga kopina gitu ya. Alhamdulillah ibu-ibu dina kasempatan ayeuna teh bade dibagikeun ka jadwal sasi September. Terus deui kalau nambihan amal mereka jantan pribados setiap ceramah di biwaran ada rangkuman kali anu masih ada rangkuman ceramah padudi ayat yang depan. Masya Allah gitu ya, itu ibu karena pribados sahaja memotivasi ibu-ibu untuk menambah pahala. Ibu kan dengan nyerah mari ditinggalkan ibu ayat melengkapi lagi sarida ayat Al-Quran itu luar biasa. Saya dulu 10 kebaikan akan diserapna. Jadi pribados terus bingung ya ayat genepan anu lokal sasi kamari didapatkeun. Aya nabi ibu siap-siap naon anu balieukeun ka ibu Profesor Dani serah. Ya, benar bagi kita mah kalau geus ini baru. Ya. Usul baru. Ya. Di mana pan gitu kan diserap ya tadi teh padahal sadanya dengan ceramah teh itu peryogi. Nah, atau suka bumnya hilang dari katakan harus kemungkinan baca sesuatu ngampung, baca budak-budak, ini incu dan sebagainya ya. Yang berarti serap, mungkin ibu-ibu teh saudara langsung diserap kemungkinan teh sepas mungkin nih. Upamanya dengan ayat Al-Quran sampai surat naon ayat berapa? Jadi tinggal di bumi. Ini subhanallah bu, pribados aja milari ibu-ibu pemahaman cari pahala yang tidak harus dengan modal. Ya, kan itu kena angkos, tapi kebaikannya luar biasa gitu ya. Dan mudah-mudahan ibu-ibu sekali ini jangan motivasi. Ini kamosasi September ibu-ibu, pribados pada diwijana pernah disalin ya. Jadwal masih akuan ngadunal. Di Al-Hidayah, Ibu Asi, Bu Eni, Bu Nung, Bu Olan, Bu Juju, anu kamosasi September. Agustus 100 beres. Bu Nining Ale, Bu RT, RT 24, Bu Nia Pak Uye, Bu Okoh, Bu Sukma, Ibu Titi, Mat Titi, Segila, Senini Mangkok, Teh Juli Puyati, Bu RT 23, Bu Haji Irin, Bu Sonma, aja catat Al-Hidayah, oke dibagikan. So, perwakilan tim Kajian Al-Hidayah, mana tim Al-Hidayah? Saya jawab, bisa. Saya kesana mereka dibagikan. Berarti At-Taqarrub, itu At-Taqarrub. At-Ta'aruf ayah bu. At-Taqarrub, saya tahu. At-Taqarrub. Oh, At-Ta'arruf. Saya. Di Ibnu Sina. Ya Ibnu Sina. Terus At-Ta'arruf. At-Ta'aruf. Di Ibnu Sina, TLI Uku sama Uki. Ya, At-Ta'aruf Ibu Istia sama Ibu Tasa. Nah, Jauh Fatimah Musa Edah Ibu Titin. Ya Al-Mahmuri Ibu Koko. Nah, Al-Mahmuri Ibu Koko. Enggak sah-sah aja dia. Di pensiunan kesehatan Ibu Nina, Ibu Nina, Bu Eti, Pak
Akta korum kan saya Ibnu Sina. Sina. Nah, Jepang ya. Dan tadi ibu alhamdulillah aku sedang di Mang oke. Perbaikan gizi seluruh. Tapi semangat ibu kadang-kadang mau di tengah negeri berada malamnya berdoa awet enggak. Tapi ayo aku masih Agos. Ibu Sukma sama ibu Bono. Ya. Terus kalau anu nyerah kamari Ibu Nono di anu beda saya pangnyalakeun sareng nyala hadiahna Ibu Ani Mustaf di Bahulu pangnyalakeun di Bahulu saha Masya Allah Ibu Nani Suryani Miftah Saada atau nuhun ibu-ibu subhanallah Siti Saada Majlis Salim Rahayu Ivi Sofia Al-Muhajirin Sukawani Maka Billy ayah ngomong ada strategi kamu sasi Oktober mana biasa nyusul mudah-mudahan masih terdiri tahun Oktobernya sekali lagi juga jazakumullah khairan katsira aku mohon karena perhatian ibu-ibu pilu anak bisa dayana mudah-mudahan renovasi biasa yang beres biasa itu tempatnya si tambi barokah manfaat ibu-ibu alhamdulillah ibu-ibu ada tanggapan khusus sama anu jelas luar biasa yuk tuh ayah buku mama anu jelas khusus penasihat ibu profesor ini tangga ya ya no aja menjelat buku ya mohon anu jelas kita satu no mah saha atau kamu ke depan ini dari saha oh ibu tuh ibu-ibu di dunia saja sudah dapat pahala ya ibu-ibu maka ayana orang supados waktos lalu asa aja beribadah aja 10 kamu 10 kirang seberapa jantan ibu-ibu ke ayah di mana di penanguskan teras ke di bila ayah nubana rasul biasa ayahnya itu seberapa hiji ya cuma ada 5 lagi ya oh ayat 2 masih ada 7 tuh untuk 7 pertanyaan ibu-ibu subhanallah udah sasaran dipasihan Kalimantan
biasa tepan sareng ibu Profesor Neni, masya Allah ibu kecil mungil gitu ya, nanging luar biasa. Mudah-mudahan ibu-ibu yang satu motivasi kalau ibu-ibu sadaya ya pribados mau ngawartosan kelalaman beliau seperti apa nanti saja setelah berakhir. Eda orang berpikir naon anu bade jubirdenana luar biasa judulnya apa ibu? Ibu adalah pendidik pertama dan utama. Anu kadang-kadang kuriweur di dapur ibu-ibu lupa bahwa ibu sudah dipilih oleh Allah, diberi rahim, dititipin anak untuk membawa ke surga. Nah ini kadang-kadang ibu-ibu lupa. Saya nama nggak tinggal orang kupikir naon anu pada duwikeun ku ibu kepada dari angkanya nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min shururi anfusina may yahdihillahu fa huwa yudhillu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia hidayah kepada kita sekalian. Nikmat yang tiada terhingga, kata orang alim, jika seluruh pohon di dunia dijadikan penaknya, jika seluruh air laut dijadikan tintanya, tidak cukup untuk bisa menuliskan begitu banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman. Ini luar biasa ya Bu. Nikmat usia, nikmat kesehatan, nikmat kita bisa bergaul, berkumpul, berkenalan, berjuang bersama-sama dengan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan membawa kita nanti ya bersama-sama, bukan hanya di dunia saja tapi juga di akhirat nanti. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang nanti akan mendapatkan syafaat ketika tak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat di hari kelak. Yang kami hormati, ini luar biasa. Jadi saya sendiri terharu ini Bu Dokter Hajah Yaya Samsia. Beliau itu adik terkecil dari Bapak Pak Hasbullah yang dulu itu menjadi idola saya dan sampai sekarang. Jadi tinggal satu-satunya adik-adik ya dari karena pesan pun bapak teh Bang Agungna Pak Hasbullah teh. Nah bungsu ya, saya memanggilnya Bidia. Sekarang tinggal satu-satunya, jadi ini orang tua kami, sepupu kami itu luar biasa. Dari sejak muda beliau idola. Kenapa idola? Karena beliau sekolahnya tinggi. Waktu itu mengambil program fakultas farmasi menjadi apoteker di Unpad. Tapi bukan hanya sekolahnya saja yang tinggi. Beliau itu bukan ya Bu, saya agak panjang bicara beliau. Bukan hanya pintar Bu, pintar itu sekarang dalam tanda kutip mudah. Sampai tinggal Google oke. Kalau mau memanfaatkan Google ya Bu, biasa pintar Bu tak ada sekolah. Semua ilmu ada di sana. Tapi akhlak, budi pekerti yang katakanlah soft skill itu tidak ada. Bahkan mungkin kalau tidak didasari dengan iman, bahkan itu bukan kan seperti pisau ya Bu ya.
bisa untuk bermanfaat, untuk memotong dan lain sebagainya, tapi bisa menusuk dirinya sendiri. Teknologi itu seperti itu, termasuk Google. Nah, tapi beliau itu dari dulu sudah berbusana muslim ketika yang lain belum berbusana muslim, ya, karena memang dari keluarga kita dididik seperti itu di sekolah. Mungkin hanya beliau yang menggunakan di kuliah menggunakan busana muslim. Dan beliau berkiprah di masyarakat, berjuang di masyarakat. Jadi dari sejak muda terus datang dai, terus datang mubaligh. Bukan hanya di Bandung, ketika pindah ke Cirebon, beliau membina ibu-ibu pengajian, majlis taklim, bahkan punya sekolah dan lain sebagainya. Bagi kami itu lebih membanggakan dibanding gelarnya, dibanding kepintarannya dan hartanya, kekayaannya, bukan untuk dirinya dan keluarganya saja. Barangkali ibu-ibu sekarang bisa menyaksikan ya Bu ya, itu luar biasa. Nah itu sehingga beliau itu menjadi idola kami Bu, idola kami semua hingga sekarang. Katakanlah beliau lulus S1, saya sudah S3 ya, dua tingkat di atas, tapi beliau melebihi dari segi banyak hal. Jadi saya merasa sangat tersanjung begitu ya, ketika beliau meminta saya, Bu apa atunya dalam luar biasa, beliau oke tercekap gitu ya Bu. Orang campurin jadinya nyarisnya jadinya. Bahasa sederhana bilang saya di sini bayuran ibu-ibu. Jadi luar biasa Bu. Nah beliau sekarang membina majlis taklim banyak, kemudian yayasannya, kemudian ya itu ibu-ibu yang tadi saya tanya ada berapa majlis taklim yang dibina, Masya Allah. Dan bukan hanya pengajian saja, ya banyak aktivitas-aktivitas lain yang dilakukan di majlis taklim ini. Bahkan beliau juga sering mengikuti acara di Bandung ya, di Ikatan Pengajian Ibu-Ibu Mujahidah. Wah bawa rombongan ke sana, ada evaluasi Al-Quran, ada pengajian. Tidak melihat apakah mau menang atau tidak, tapi kita adalah penjemput pahala dari belajarnya. Ibu-ibu pun datang ke sini ya, insya Allah dengan datangnya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslim. Mencari ilmu wajib hukumnya bagi muslim dan muslimah. Wajib Bu. Jadi ibu, wah Masya Allah ini difasilitasi oleh majlis taklim mencari ilmu dalam melaksanakan kewajiban yang kewajiban itu sepanjang hayat. Mulai dari belayan hingga masuk ke liang lahat. Begitu ya Bu ya, luar biasa. Belum lagi kita bersilaturahimnya, itu luar biasa. Ibu-ibu, mohon maaf mungkin saya nggak tausiah ya, saya juga masih harus tausiah. Oke, ini kita sharing saja ya Bu ya, kita sharing saja. Kebetulan saya juga Bu dari Bandung bawa rombongan Bu, ini sama juga aktivis ibu-ibu pengajian. Nah Ibu Eli itu masih saudara juga, putra kakaknya dari Bu Yaya ini. Kemudian ada Ibu Dede, Ibu Yaya itu aktivis juga di Ikatan Pengajian Ibu-Ibu Mujahidah. Yuk kita jalan-jalan ya Bu ya, jalan-jalan. Tapi niatnya jalan-jalan. Kalau ini silaturahim, kayak beliau patuh niatnya ya. Kemanapun apa yang kita lakukan, jika didasari Bismillah karena Allah, maka pasti itu Allah akan memberikan pahala ya, mencatat sebagai amal soleh. Insya Allah ya ibu-ibu hadirin. Izin saya di depan ya Bu, jalan-jalan. Ibu-ibu bisa melihat, nggak apa-apa lah, bisa melihat. Tidak semuanya Bu, mohon maaf, tidak semua bisa melihat. Ibu-ibu, materi kita ini bicara tentang diri kita sendiri, bukan orang lain. Oleh karena itu apa yang akan saya sampaikan ini sebagai muhasabah buat saya sendiri ya Bu ya. Bukan berarti saya sudah pintar, bukan. Nanti
nanti ada acara sesi, mungkin bukan tanya jawab ya. Kalau tanya, ibu yang bertanya, saya menjawab. Wah, saya pintar banget kalau begitu ya. Nanti sharing saja. Ibu pun boleh sharing ya, apa pengalaman ibu sehari-hari berkaitan dengan peran ibu sebagai pendidik pertama dan utama. Ini kelihatannya bervariasi ya. Kayaknya ada yang masih muda, masih remaja juga ada ya. Ini di depan ini luar biasa Bu Yaya. Di remaja kelihatannya ya ini diajak oleh orang tuanya pasti, dan itu pasti orang tuanya dapat pahala. Ya karena ingin bukan saja dia yang pintar, tapi anaknya juga, gitu ya. Nah, luar biasa. Saya sangat memberikan apresiasi. Karena apa? Nah, bagi Salinda ini terus rapuh, gitu ya. Padahal dunia sekarang begitu banyak sekali tantangan ya untuk bisa mengantarkan kita husnul khotimah ini. Pasti udah pada punya anak kan? Terjadi putra ya Bu? Saham pertama kali seueur. Sabar Bu, 5, 10, 12. Ayo nama anak sekalinya, ada yang birunya, kamu mau 11, 12. Ada yang putranya 10, 9, 8, 5, 4. Ayo pecahkan lebih ketiknya. Ayo terus gaduh putu. Ya, karena kita pun sama saja masih ada kewajiban ya Bu ya. Nah, walaupun kita sudah tidak punya anak kecil ya Bu ya, tapi kita terus mencari ilmu sambil nyeureun, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat dan bisa diterapkan. Karena ilmu itu harus diterapkan. Kenapa kita kesana kesini ikut majelis taklim tapi tidak ada perubahannya? Punten nyadus rambutnya kasar, masih jaga seueur gibah, masih seueur gitu ya. Aduh sayang dong ya kalau tidak diterapkan. Tapi kan tak kita semangat mencari, ya mudah menerapkannya. Kita mulai dikoreksi, makanya ayo mulai koreksinya. Maksudnya itu majelis taklim ada kan ya Bu ya? Yang mau koreksi begitu. Tapi oleh jawabannya begitu bicara politik. Ya, Ibu next step Fitri udah langsung saja. Nah, gimana Bu kondisi sekarang? Apa yang ada dalam hati ibu-ibu? Banyak remaja anak menjadi pelaku pembunuhan sadis. Ya kan Bu? Ada yang eta tadi mama meme ku mama nate ku ibu nate segala dipasina koyong ieu mangga meser ieu mangga, tapi akhirnya bukan saja dia yang masuk penjara, membawa orang tua dia juga masuk penjara. Terus deh ada ya. Kemudian sekarang siswa SMP SMA jadi Sukabumi kumaha jadi Sukabumi tapi demi Allah ketahuan dan dia konvoi membawa senjata tajam. Data dari BKKBN, seks bebas menjadi masalah utama remaja Indonesia. Ada yang anak membunuh ibunya. Kenapa katanya? Karena minta uang tidak dikasih. Uangnya untuk apa? Untuk beli narkoba. Kalau sudah kecanduan narkoba, siapapun dia pasti akan gelap mata, termasuk ibunya. Tidak kasih uang, bunuh. Narkoba mulainya dari mana Bu? Dari merokok. Hati-hati Bu, hati-hati dari merokok. Ada yang suaminya merokok, ada yang putranya merokok. Merokok untuk kesehatan gimana Bu? Kemarin itu perokok pasif ya Bu ya. Jadi mungkin dia sakitnya sedikit, tapi yang mengisapnya luar biasa, gitu ya. Nah, dari merokok katanya sekarang anak-anak SD juga sudah merokok ya Bu ya. Ya ampun. Nanti Bu di sini kayaknya
Ibu dan bapak-bapak menghabiskan satu hari berapa batang rokok, dihitung 1 minggu berapa, 1 bulan berapa, 1 tahun berapa, itu bisa jutaan uang yang dikeluarkan untuk merokok. Biasa jutaan. Itu ya Bu ya, dari rokok. Kadang-kadang kita tidak rokok pada pagi sabaraha, tapi upami dinompolkeun jangan sabaraha teh. Sementara anaknya minta diberikan pensil teu aya artos. Bade bayar iuran teu aya. Ari kanggo rokok mah biasana urang teh nya golosor gitu ya. Nah ini jadi begitu banyak Bu sekarang, bahkan Ibu ada satu daerah yang saya nggak enak banget ya, sekian persen siswa SMP hamil di luar nikah. Datanya sekarang banyak Bu. Bahkan ada video ya Bu ya, katanya anak SMP melahirkan di kelas. Ada nggak Bu di YouTube? Ya, anak SMP melahirkan di kelas, orang tuanya tidak tahu, gurunya juga tidak tahu. Tiba-tiba ketika sedang pelajaran, sakit melahirkan di kelas. Ngeri ya Bu ya, ngeri banget kalau melihat seperti ini. Nah, kemudian ini siapa yang bertanggung jawab? Orang tua kita ya Bu. Nah, gimana Bu perintah Allah di dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi siapa yang harus menjaga keluarga itu? Kita. Jadi kita jangan pintar sendiri, jangan rajin sendiri. Sementara anak kita, cucu kita, siapa yang mengurus? Ada ayah nama terus ayah sekolah, ayah itu cobi siapa yang menyebut yang mendapatkan Al-Quran atau hadis di dalam Al-Quran bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab guru, ada nggak? Tidak. Cobi ayatnya di dalam Al-Quran. Tidak ada. Jadi yang mengurus, memelihara, mendidik anak itu guru atau orang tua? Orang tua. Itu ya Bu ya. Ini sebetulnya ya Allah, begitu kita harus. Kemudian juga dalam Al-Quran yang Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibumu yang tidak memiliki pengetahuan sedikit pun, Allah memberikan pendengaran, penglihatan, nurani agar kalian bersyukur. Jadi kita lahir ke dunia itu dalam keadaan fitrah, suci. Ini beda dengan keyakinan di agama lain. Kalau di agama lain, setiap manusia yang lahir itu sudah membawa dosa turunan, katanya, sehingga kadang dibersihkan. Kalau kita, setiap bayi yang lahir ke dunia dalam keadaan fitrah, suci, ya, kita nanti yang akan membuat dia menjadi Nasrani, menjadi Majusi, ya, menjadi Yahudi. Jadi dalam keadaan fitrah suci. Nah, kemudian ini ada peringatan di dalam surat Al-Maidah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yasal ladzina law taraku min khalfihim du'afa khofu alaihim wa yattaqullah wa yaqulu qawlan sadida. Kamu harus merasa khawatir. Hendaklah para orang tua merasa khawatir jika meninggalkan keturunan yang lemah, dan hendaklah memberikan pendidikan yang benar. Jadi kita jangan acuin aja, biar aja, kan saya sudah punya ini, saya sudah berhasil ini. Khawatir jika meninggalkan generasi yang lemah. Lemah itu lemah apanya Bu? Lemah imannya. Lemah apanya lagi? Ilmunya. Lemah apa lagi? Ekonominya. Apa lagi? Fisiknya. Ya, imannya, ilmunya, ekonominya,
mimpinya, fisiknya dia udah iya Bu. Ya, kalau dari sejak kecil itu sudah sering sakit-sakitan, begitu ya. Kita kurang menjaganya, bagaimana mau bermanfaat oleh orang untuk orang lain, dirinya sendiri tidak. Nah, termasuk kita menjaga kesehatan Bu, kesehatan keluarga. Itu tugas kita juga. Keimanannya iya, ilmunya iya, kesehatannya iya. Nah, sehingga nanti berdampak nanti dari ilmu pendidikan ke insya Allah ekonomi begitu ya Bu ya. Nah, kemudian tadi telah disebutkan bahwa dalam Islam manusia itu kan begitu lahir itu dalam keadaan fitrah, bahkan dalam keadaan beriman. Betul nggak ya? Karena sudah ada kontrak ketika masih di dalam kandungan, begitu ya? Sudah ada kontrak dengan Allah di dalam kandungan. Nah, potensi fitrah anak agar anak berkembang dengan sempurna, bagaimana sih anak Islam, anak manusia yang sempurna? Saya bilang ya, sangat tentu. Yang pejabat belum tentu, ya. Yang pengusaha konglomerat mayoritas Islam, ya mayoritas insya Allah. Ini tugas pertama. Bahkan tadi sejak hamil, melahirkan yang pertama kan harus diajarkan ya. Nah, diajarkan. Nah, itu jadi iman. Imannya yang kuat. Yang kedua, batannya himpun. Itu sebagai ilmunya. Karena mau bahagia di dunia harus dengan ilmu. Mau bahagia di akhirat, ilmu juga, ya, gitu. Nah, kemudian yang ketiga, berbuat sepanjang masa, bermanfaat bagi sesama. Khairun nas yanfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama, bagi manusia yang lain. Untuk apa ilmunya banyak? Ilmunya hanya untuk diri sendiri, hanya untuk bekerja, hanya untuk dapat gaji. Punya uang banyak juga hanya untuk dirinya dan keluarganya. Untuk apa kesehatan juga diberikan kesehatan hanya untuk dirinya, keluarganya. Ya, bagaimana kita bisa menjadi khairun nas yanfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat. Tadi luar biasa ya. Di Masjid Salim ini ada apa namanya? Ada yang infaknya, sedekahnya, wakafnya. Beliau wakafnya sudah banyak ya. Ibu Yaya dulu saya kabintannya belum seperti itu. Kumaha Bu? Teu enggak teh. Ibu-ibu luar biasa ini sambil mencatat. Nanti Bu, tadi katanya ada rangkumannya. Nah, nanti rangkumannya mohon di Bu hadiahkan, nanti dikirim ke saya, difoto apa-apa. Nanti saya tambah hadiahnya. Oh, Tapi nanti dari Bandung ya, nanti saya kirim Bu. hadiahnya. Yang ini ya. Nanti Bu, itu kalau dikumpulkan nanti bisa jadi buku Bu. Buku saya ini itu juga saya kumpulin aja dari tulisan-tulisan kecil. Nah, nanti bisa jadi buku karya ibu-ibu majlis taklim di sebagainya. Lanjut Bu. Nah, sekarang bagaimana kedudukan anak di dalam Islam? Kalau tadi perintah kita bagi kita untuk memelihara keluarga ya dari api neraka. Kemudian potensi anak. Nah, sekarang kedudukan anak teh apa? Nah, artinya kedudukan anak atas lah ya. Kedudukan lah. Kedudukan anak. Yang pertama, anak sebagai penenang hati. Laras ya Bu? Aduh, ibu-ibu sekarang punya cucu ya. Yang punya cucu luar biasa. Gitu ya, kita teh dulu dia masih kena mau angkat ke kantor sama cucu gitu ya. Jalan-jalan, yang masalah cucu. Senang sekali ya melihat anak. Qurrata a'yun, penyejuk hati, penenang jiwa.
luar biasa. Dan anak itu ya karena fitrah ya Bu ya, senyumnya beda ya. Coba senyum anak dengan senyum kita beda ya. Kadang-kadang senyum kita lain ya, kepada ibu ini mas senyumnya gini, kepada ini atasan gini ya senyumnya. Tapi kalau anak-anak begitu dari mukanya sudah beda. Coba umpama bayi ayat begitu lah ini. Bawaan kita kalau ngeliat anak-anak gimana Bu? Ingin senyum. Ya itu karena fitrah. Jadi sebetulnya Bu, umpami kita bisa menjaga fitrah, setiap bertemu dengan anak bawaannya ingin senyum. Tapi orang teh menuju gitu teh menuju murah malimanya. Terus remaja lah, ya. Nah sebetulnya sesudah remaja, ketika dewasa, tetap fitrah kalau kita bisa menjaganya. Ya seperti Rasulullah, kalau siapapun yang bertemu dengan beliau pasti menyenangkan hati, senang hatinya, gembira, bahagia. Nah gitu Bu, kalau orang menjaga fitrahnya seperti bayi, kan kepada bayi kita tidak pernah ingin marah, lucu senang enak. Gimana ya kita bisa menjaga itu ya? Terus dosa juga ya susah menjaga senyum wajah seperti bayi ya, atau seperti anak kecil. Nah jadi penyejuk jiwa. Nah bagaimana kita bisa anak menjadi penyejuk jiwa? Saya 7 balita unggul, SD oke sami, SMP sami, udah besar tetap menjadi penyejuk jiwa. Jadi ini yang dimaksud anak itu bukan anak usia anak, tapi status anak. Gitu ya Bu ya. Nah bagaimana kita menjaga supaya anak itu tetap jadi penyejuk jiwa kita. Ketika mendengar, melihat fotonya, senang gitu ya, bangga. Nah kemudian anak sebagai perhiasan di dunia. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatu sholihat. Jadi harta anak adalah perhiasan, kebanggaan kan Bu? So ibu nuju remaja mungkin ya, ketika bertemu dengan sesama teman, sekarang kerja di mana? Kadang-kadang aduh mau apa gitu ya. Kadang-kadang mereka. Tapi sekarang kalau bertemu udah ditaruhkan naon? Putra, saudara, cucu. Ini berarti kita itu adalah perhiasan, harta kekayaan buat kita. Anak-anak itu akan menjadi kebanggaan menjadi kita kalau anaknya bisa menjadi kebanggaan. Tapi kalau enggak, kadang-kadang puntennya ibu-ibu dari ngobrol, oh anak lebih kan jadi dia arti di dasar dia. Tapi alhamdulillah itu ketika anak-anaknya sesuai dengan harapan kita. Tapi kalau tidak, yang satu kemarin baru di penjara, yang satu narkoba, yang satu apakah akan disebutkan? Tidak Bu. Jadi tidak menjadi perhiasan, padahal semestinya menjadi perhiasan atau harta kekayaan. Nah, yang ini Bu, berat Bu, yang ketiga Bu, anak sebagai fitnah dan ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahul ajrun azim. Sesungguhnya hartamu, anakmu adalah cobaan, fitnah, ujian bagimu. Dan di sisi Allah pahala yang besar bagi yang bisa mendidiknya. Ini tidak usah menunggu nanti di akhirat. Katanya di akhirat itu antara anak dengan orang tua bersitegang. Saya begini karena saya tidak dididik oleh ibu saya, oleh ayah saya. Ada seorang anak yang masuk neraka, ibunya masuk surga, ayahnya masuk surga, anaknya protes ke Allah tidak ridho. Karena saya masuk neraka itu karena didikan orang tua. Ada ya Bu ya? Di dalam kisah. Jadi ayah ibunya mau ke surga, anaknya protes. Saya begini karena saya hasil didikan terakhir ya Bu ya. Nah tapi ini menjadi musuh itu bukan hanya di akhirat saja, di dunia pun. Ketika anak kita mendengar aduh anak kita berkelahi,
anak kita, bahkan termasuk yang kasus-kasus sekarang ya Bu ya, kasus desa khusus karena menjebloskan anaknya ke penjara, ayahnya ibunya ke penjara, membuat malu orang tua. Jadi menjadi musuh itu tidak hanya nanti di akhirat saja bertegak protes kepada Allah, tapi dari sekarang pun sudah jadi musuh. Korea teknologi karena teknologi WA oke kata-katanya kasar jadi menyakiti gitu ya. Kadang-kadang lebih dekat dengan tetangga daripada dengan anak gitu ya. Nah, anak bisa menjadi fitnah atau ujian, atau anak menjadi musuh. Nah, ini ya, kalau tadi bisa menjadi fitnah, menjadi ujian, kalau ini aduun menjadi musuh. Bukan hanya menjadi fitnah, tapi juga menjadi musuh. Tapi ada satu lagi Bu, tergantung ibu dari 5 ini, ibu mau memilih yang mana? Putra ibu, cucu ibu mau memilih yang mana? Anak menjadi investasi di akhirat. Apa Bu, ada yang hafal hadisnya? Wah, ini sudah luar biasa. Ada yang mau membacakan hadisnya? Ada? Kayaknya udah hafal ini. Oh, next. Nah, Iza Manasal insanu ikhoto'an anu. Ada yang bisa? Ayo, ini kayaknya sering ya. Tadi sudah disampaikan. Ayo yang 3 Bu. Yang 3. Satu apa? Ini bukan. Ilmu yuntafa'u kita. Sering ya? Apa saja Bu? Iza mata ima dama in kota amaluhu. Terus kan ilan yang sahasin. Satu sin. Tonsun